Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Heni. Eh, Terima kasih atas sudah meluangkan waktunya untuk saya melakukan observasi akademik dengan jenengan. Kita langsung saja. Kita melakukan pasca observasi ini untuk memastikan kesiapannya jenengan. Itu ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan. Monggo dijawab sesuai dengan apa yang memang sudah disiapkan. Siap Bu Heni nggih? Iya, siap Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama, nantinya itu Ibu akan melakukan untuk materi apa Bu? Materinya maksudnya itu mata pelajarannya apa, kemudian durasinya berapa? Mata pelajarannya manajemen bisnis perkantoran dan durasinya 4 jam pelajaran. Oke, jadi mata pelajarannya itu manajemen bisnis perkantoran, kemudian waktunya 4 jam pelajaran. Ini untuk kelas 10. Kelas 10 jurusan manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dan layanan bisnis. Oke. Berikutnya Ibu, apakah modul ajarnya sudah disiapkan? Iya, sudah. Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya apakah bisa dijelaskan? Iya. Untuk tujuan pembelajarannya di sini ada 2. Yang pertama, anak-anak nanti dapat memahami konsep rantai pasok dalam proses pengadaan barang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini nanti diharapkan mereka dapat melakukan observasi tentang alur rantai pasok yang ada di lingkungan sekitar mereka. Begitu. Jadi anak-anak diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsepnya yang pertama, kemudian dapat melakukan observasi dalam melakukan observasi pengamatan alur rantai pasok begitu nggih? Iya. Oke. Itu untuk tujuannya. Kemudian yang berikutnya, apakah Ibu juga menyiapkan selain menyiapkan modul ajar, apakah ada hal lain yang disiapkan Ibu? Iya. Jadi yang jelas pertama saya menyiapkan perangkat pembelajarannya ya, karena pembelajarannya kan berbasis online. Jadi saya memerlukan perangkat laptop, kemudian LED ya, TV LED. TV LED ya. Ya, kemudian aplikasi pembelajarannya. Aplikasi pembelajaran. Oke. Jadi berbasis online untuk materinya, kemudian membutuhkan beberapa media elektronik berupa LCD tadi, kemudian sama jaringan internet gitu, iya, gitu ya. Jaringan internet. Untuk ada jaringan internet. Untuk proses pembelajarannya dan juga aplikasi berbasis web, nggih? Iya. Aplikasi berbasis web. Oke. Apakah sudah sejauh mana persiapannya? Mungkin dari berapa persennya gitu untuk persiapan persiapan medianya? Untuk persiapan medianya sudah hampir 100% ya saya kira. Oke. Sudah hampir 100%. Sudah siap, hanya tinggal mengoperasikan saja. Jadi tinggal eksekusi saja. Itu sudah siap 100%. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah ada orang lain yang terlibat dalam prosesnya, Bu? Iya, jadi untuk penggunaan TV LED ya, saya harus mendapatkan izin dari Sarpras. Oh, gitu. Kemudian untuk peralatan seperti apa, kabel olor ya, kita harus mendapatkan izin dari Sarpras. Dan untuk mengoperasikannya saya sendiri, tapi untuk persiapannya dibantu oleh bagian tata usaha. Oh, begitu. Jadi melibatkan Wakasarpras selaku itu ya, yang mempunyai wewenang dalam dalam perlengkapan itu tadi ya, LED dan kabel olor. Kemudian untuk mengambilnya, proses ngambil dan persiapannya itu dibantu oleh
bagian tata usaha. Bagian tata usaha, pengoperasiannya tapi Saya dengan operasikan sendiri. sendiri. Oke. Gitu. Kemudian tadi itu materinya manajemen bisnis perkantoran, yaitu alur rantai pasok, begitu ya Bu? Iya. Itu arah pengembangannya yang ingin dicapai itu di mana Bu? Untuk arah pengembangannya hampir sama dengan tujuan pembelajarannya ya. Jadi anak-anak nanti harapannya kan paham tentang konsep rantai pasok. Alur rantai pasok tadi, nggih. Iya, dalam pengadaan barang. Kemudian yang nanti targetnya itu mereka harus mampu mengamati alur rantai pasok yang ada di lingkungan sekitar mereka. Jadi anak-anak ini nanti area pengembangannya itu memahami seperti tujuan pembelajarannya tadi, memahami konsepnya, kemudian dikembangkan lagi untuk melakukan pengamatan di lingkungan rumah atau lingkungan sekolah pada saat pelaksanaan alur rantai pasok tadi, begitu ya? Iya. Kemudian setelah itu hanya sampai di situ saja, Ibu? Iya, jadi nanti mereka harus bisa mendiskusikan ya hasil pengamatan mereka. Kemudian setelah itu mempresentasikan, tentunya gitu. mempresentasikan hasil diskusi sehingga teman-temannya juga tahu dan bisa membedakan untuk alur rantai pasok di daerah A mungkin berbeda dengan di daerah B. Begitu. Itu, ya. Jadi memastikan anak-anak memahami karena mungkin pelaksanaan alur rantai pasok tadi itu berbeda-beda. Oke, begitu. Jadi outputnya nanti setelah melakukan pengamatan anak-anak itu mampu menjelaskan hasilnya, gitu ya? Iya. Oke, yang berikutnya untuk strategi yang dipersiapkan, Ibu, yang dipersiapkan. Jadi Bu Heni ini merencanakan strategi yang seperti apa? Untuk strategi yang saya siapkan, sikat ya? Iya, tidak apa-apa. Maksudnya? Ada bisa project reasoning, diskusi, presentasi, kesimpulan, dan refleksi. Model atau metodenya? Iya, model atau metode. Ya. Lanjut. Untuk strategi yang dipersiapkan itu jenengan apa ya? Strategi seperti apa yang jenengan rencanakan itu? Ya, untuk model pembelajarannya itu nanti yang saya siapkan itu adalah project based learning ya, karena mereka nanti kan harus melakukan observasi ya. Jadi saya menggunakan strategi itu. Kemudian ada lagi? Kemudian tadi jenengan menyampaikan di area pengembangan, jadi mampu observasi. Setelah observasi itu anak-anak melakukan diskusi dan presentasi. Melakukan diskusi dan presentasi hasil dari pengamatan, begitu ya Bu ya. Jadi menggunakan strategi project based learning, kemudian setelah itu melakukan diskusi, presentasi, dan menyampaikan hasil dari diskusi. Oke, begitu Ibu. Terima kasih Ibu, seperti yang saya tanyakan tadi, jawabannya sudah lengkap sekali. Kemudian dari berkasnya juga sepertinya sudah lengkap, sudah dicetak juga, sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi bisa dilaksanakan sepenuhnya, sepertinya begitu. Iya Pak, insya Allah. Oke, begitu saja sepertinya Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya tunggu nanti pada saat pelaksanaannya. Oh iya, pelaksanaannya ini kapan Ibu? Pelaksanaannya itu hari apa? Pelaksanaannya hari Selasa. Hari Selasa tanggal 10. Ya. Oke. Jadi jam pertama sampai jam keempat. Pelaksanaannya jam 10. Tanggal 10 jam pertama sampai jam keempat. Begitu. Nanti saya akan melakukan observasi secara langsung dalam proses pelaksanaannya Ibu, Nanti kita akan ketemu lagi pada hari Selasa tanggal 10 nanti. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita recall ya, kita flashback materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang proses bisnis dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, dalam materi minggu lalu, coba kalian bisa buka lagi ya link yang saya share untuk materi minggu lalu. Kita ingat-ingat sebentar. Ini ya. Oke. Yang kita pelajari, kamu lihat poin-poinnya. Yang pertama adalah proses administrasi dan pengelolaan dokumen. Masih ingat apa saja? Penerimaan dokumen. Ya, oke. Ini untuk proses administrasinya. Berikutnya untuk layanan, dukungan, pelanggan, dan manajemen hubungan. Apa saja? Ya, oke. Terus tentang manajemen SDM-nya? Ada 4, apa saja? Ya. Oke, yang terakhir adalah optimalisasi proses bisnis dan efisiensi dan produktivitas. Ada 4, apa saja? Analisis proses, otomatis, integrasi sistem, penguatan dan evaluasi. Oke, jadi ini adalah materi kita minggu lalu ya. Di sini membahas tentang proses apa? Proses bisnis dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke, ini materi kita minggu lalu. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan belajar tentang rantai pasok. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari tentang konsep rantai pasok, ya. Nah, sekarang kamu lihat link yang saya share ya. Jadi, kamu bisa lihat link yang saya share di grup kelas, atau kalau tidak ada paketan bisa kamu lihat di depan ya. Di sini silakan diklik ya. Silakan diklik tanda yang ada di situ. Nah, di sini kita masuk ke materi tentang rantai pasok ya. Konsep rantai pasok dalam layanan pengelolaan barang. Nah, ini ya. Jadi yang pertama membahas tentang pengertian dari konsep rantai pasok. Nah, di situ bisa kalian baca ya di depan atau di HP kalian. Jadi konsepnya adalah tentang sistem yang terintegrasi. Ya, konsepnya adalah tentang sistem yang terintegrasi. Tadi terintegrasi itu adalah terpadu, saling berhubungan antara apa? Nah, di situ ada mulai dari proses produksi, distribusi sampai penjualan barang ya. Oke, jadi 3 hal itu yang terintegrasi. Nah, berikutnya komponen-komponen dalam rantai pasok ada 3. Mulai dari pemasok, produsen, dan distributor. Jadi di sini orangnya ya. Nah,
Di situ sudah ada keterangan atau definisinya. Kalau pemasok berarti ya orang yang menyediakan bahan baku atau bahan setengah jadi. Setelah dari pemasok, bahan masuk ke produsen atau pabriknya atau manufakturnya. Nah, di sini nanti akan dihasilkan suatu produk atau barang. Nah, setelah dari produsen lari ke distributor. Apa itu distributor? Penyalur. Jadi inilah yang menyalurkan barang ya. Di sini nanti ke pengecer atau retailer. Sebelum barang dijual ke konsumen. Nah, di sini manfaat atau peran dari rantai pasok. Ada 4. Silakan angkat tangan. Siapa yang bisa menyebutkan peran dari rantai pasok? Silakan. Ya, apa saja? Ya, ada 4 ya. Di sini punya 4 peranan. Yang di setiap peranannya itu bisa kamu lihat definisinya. Nah, di sini kita bicara tentang threats ya. Kemarin ketika kita membuat analisis SWOT ya dari proses bisnis manajemen perkantoran ya dan layanan bisnis, ada SWOT. Yang S itu adalah strength atau kekuatan, W weaknesses atau kelemahan, O opportunities atau peluang, dan yang terakhir threats, T itu ancaman. Nah, di sini untuk rantai pasok ini ada threats-nya ya, ancamannya, yang di sini tantangan yang harus diatasi ya, yang harus kita cari solusinya apa. Yang pertama adalah kompleksitas, sesuatu yang kompleks atau rumit ya, karena di sini melibatkan berbagai entitas dan proses yang kompleks. Karena di sini ada koordinasi, ada komunikasi ya. Jadi ada manajemen hubungan yang harus dikoordinasikan, mulai dari pemasok. Terus apa lagi? Ya. Oke, setelah kita mempelajari tentang alur rantai pasok, sekarang kita akan melakukan diskusi ya. Kalian sudah terbagi menjadi beberapa kelompok ya, yang nanti diskusi itu akan kalian lakukan dalam kelompok yang sudah kalian pilih di situ ya. Coba kita lihat apa yang akan kalian diskusikan. Kamu klik ya tanda tanya yang ada di HP-mu, atau bisa kamu lihat di depan. Diskusikan soal-soal berikut ini. Oke, ada 5 soal yang harus kamu diskusikan tentang rantai pasok atau supply chain management, itu bahasa Inggrisnya ya. Jadi ini alurnya tadi, gambar alurnya. Apa saja? Yang pertama, kalian harus mencari apa itu SCM, apa pengertian dari SCM. Terus yang kedua, bagaimana cara memilih pemasok yang tepat? Bagaimana cara memilih orang yang menyediakan bahan baku atau bahan setengah jadi yang tepat? Yang ketiga, pentingkah teknologi dalam SCM? Penting atau tidak? Itu kalian diskusikan. Yang keempat, bagaimanakah cara mengukur kinerja SCM? Dan yang terakhir adalah apa tantangan utama dalam SCM dan apa solusinya. Jadi tantangannya apa dan harus kalian carikan
solusinya. Ya. Oke, kalian sudah berada dalam kelompok-kelompok. 5 soal itu tolong kalian diskusikan dalam kelompok kecil kalian. Oke, coba langsung kalian diskusi di dalam kelompok ya. Nanti saya akan masuk ke kelompok-kelompok kecil itu ya, untuk membantu kalian menjawab pertanyaan itu. Oke, silakan. Oke, ini sudah ada jawabannya ya. Pengertian dari SCM atau rantai paso. Jadi tadi bisa dilihat dari materi ya, sudah ada pengertian singkat dari rantai paso ya. Nah, kemudian yang belum ada, yang harus kalian membuat opini kalian sendiri adalah tentang cara memilih pemasok yang benar. Oke, di sini kalian sudah menjawab beberapa. Yang pertama dengan cara melihat kualitasnya. Oke, berarti di sini kalian lihat dulu kualitas barang dari penyedia ya, bagus atau tidak, baru bisa ditentukan kita memilih pemasok tersebut atau tidak. Oke, kebijakan dalam pengembalian produk. Ini masuk, oh ya ya. Kemudian konsistensi. Konsistensi untuk apa ini? Konsistensi untuk apa? Konsistensi untuk apa? Oh, itu ya. Ya. Kemudian kemampuan pengawasan, garansi dan layanan pengaduan. Oke. Jadi ini masuk dalam, bisa dimasukkan dalam konsistensi ya. Kayak layanan pengaduan. Oke. Saya bawa ke kelompok lain dulu ya. Sudah selesai? Oh iya. Ya, kita lihat dulu. Untuk pengertian SCM tadi sudah ada di materi ya, bisa pindah saja. Yang belum ada itu nomor 2. Ini harus kalian carikan opini untuk cara memilih pemasok yang tepat. Jawaban kalian apa ini? Kualitas, reputasi, harga, kemampuan komunikasi pelayanan, stok barang dan umpan balik. Apa maksudnya ini yang stok barang dan umpan balik? Jadi kalian menyebutkan ada stok barang, ada umpan balik. Ataukah memilih pemasok yang punya stok barang yang banyak? Maksudnya seperti itu, atau stok barang yang berkualitas? Kemana? Kalau dari pemasok itu kemana setelah pemasok? Produsen ya, produsen pabrik atau manufaktur. Oke. Terus kalau umpan balik ini maksudnya apa? Umpan balik atau feedback ini, umpan balik yang seperti apa ini yang dilihat ketika kita memilih pemasok? Yang seperti apa? Umpan balik yang seperti apa? Bisa memberi masukan yang lainnya temannya? Tadi mencari di mana jawabannya? Umpan balik tadi mencari di mana jawabannya? Oh, di Google. Hanya nggak dijelaskan, hanya umpan balik gitu saja, nggak ada keterangannya. Nah, itu yang harus kamu pikirkan ya. Nanti kamu diskusikan lagi, berarti umpan balik dalam hal apa ya. Jadi kalau diskusi kalian tidak hanya sekedar menjawab, tapi nanti harus tahu alasannya kenapa, karena hasil diskusi itu nanti akan dipresentasikan ya. Saya bawa ke kelompok lain dulu ya. Sudah Pak Bayu? Oke, sudah. Sekarang setelah kalian melakukan diskusi dalam kelompok-kelompok kecil tadi ya, saya minta salah satu kelompok, yaitu kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Saya minta perwakilan 2 orang
dari kelompok 3 untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Kamu baca dulu jawabannya. Ya, salam dulu terus dibaca dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang SDM. Hasil diskusi SDM. Apa itu SDM? Supply manajemen atau nama lain dari rantai pasok. Rantai pasok adalah sistem yang menghubungkan berbagai entitas dalam proses produksi, distribusi, dan penjualan barang. Bagaimana cara memilih pemasok yang tepat? Dengan cara analisis dan perencanaan, optimasi stok, manajemen hubungan pemasok, pemanfaatan teknologi. Bagaimana cara mengukur kinerja SDM? Dengan cara efisien pengelolaan stok, optimasi proses distribusi, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan keterlibatan pelanggan. Apa tantangan utama dalam SDM dan apa solusinya? Kompleksitas, ketidakpastian dan teknologi. Solusinya adalah membutuhkan koordinasi dan integrasi yang baik untuk memastikan kelancaran operasional. Pentingkah teknologi dalam SDM? Ya, karena perkembangan teknologi seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan dapat memberikan peluang baru, namun juga memerlukan investasi dan adaptasi yang signifikan untuk memaksimalkan potensi teknologi. Yang ditanyakan, kenapa teknologi itu dapat memperbaiki kinerja dalam SDM? Dapat memberikan peluang baru, namun juga memerlukan investasi dan adaptasi yang signifikan untuk memaksimalkan potensi teknologi. Sudah jelas? Sudah. Saya tanyakan lagi. Bagaimana cara mengatasi infrastruktur yang belum memadai dalam SDM? Dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dapat dalam SDM. Sudah jelas? Belum. Ada lagi yang ditanyakan? Yang ditanyakan lagi? Ada. Ya, Saya bisa. kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir sekarang kita buat refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang konsep rantai pasok. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa itu konsep rantai pasok? Silakan, ya. Rantai pasok adalah sistem terintegrasi yang menghubungkan berbagai entitas dalam proses produksi, distribusi, dan penjualan barang. Oke, jadi proses distribusi dan penjualan barang ya, yang dimulai dari alurnya, mulai dari bahan baku, terus pemasok, Masa penyediaan bahan yang produsen, distributor. Ya, setelah dari produsen ke distributor itu bisa ke pabriknya dulu ya, manufaktur, distributor, baru ke retailer dan akhirnya ke konsumen. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi untuk materi kita hari ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hedi sudah meluangkan waktunya untuk tindak lanjut dari
observasi yang sudah kita lakukan pada beberapa waktu lalu. Itu Ibu. Setelah saya melakukan observasi, saya mendapatkan beberapa catatan. Ya. Tapi sebelum ke sana, bagaimana apa yang Ibu rasakan ketika melaksanakan observasi kemarin? Melakukan apa? Melakukan kegiatan pembelajaran kemudian diobservasi. Apa yang Ibu rasakan? Senang, khawatir, atau bagaimana begitu? Iya, saya merasa senang ya ketika saya melakukan pembelajaran, kemudian saya diobservasi, karena akan ada masukan bagaimana cara mengajar saya. Iya, alhamdulillah ya. Jadi cukup menyenangkan sepertinya ya. Jadi bisa mengetahui apakah memang pembelajaran yang dilakukan itu sudah sesuai, sudah urut dengan modul ajar apa belum begitu ya. Oke, kemudian apakah kemarin itu pada saat pelaksanaan observasi, apakah tujuan pembelajaran sudah tersampaikan sepenuhnya atau bagaimana? Ya, insya Allah tujuan pembelajaran sudah tersampaikan sepenuhnya ya. Kan kemarin ada tujuan pembelajaran. Untuk tujuan yang pertama itu kan anak-anak memahami tentang konsep rantai pasok. Kemudian yang kedua adalah nantinya anak-anak bisa melakukan observasi tentang alur rantai pasok yang ada di lingkungan sekitar mereka. Ya, jadi kemarin itu tentang alur rantai pasok. Jadi bagaimana proses distribusi barang kepada toko ya, sampai ke konsumen. Iya. Oke. Jadi anak-anak memahami alurnya itu seperti apa. Itu alur rantai pasok. Oke. Kemudian strategi yang Ibu gunakan pada saat proses kemarin itu seperti apa? Saya menggunakan project based learning. Menggunakan project based learning. Iya, karena nanti kan tujuan akhirnya mereka melakukan proyek observasi. Oke, jadi menggunakan project based learning karena outputnya nanti anak-anak melakukan pengamatan sebagai proyeknya. Iya. Untuk pengamatannya? Di lingkungan sekitar mereka. Di sekitar mereka. Iya. Oke. Jadi sekitar lingkungan itu anak-anak mandiri apa seperti apa itu? Teknisnya? Mereka membentuk kelompok. Iya, jadi kemudian mereka membagi sendiri tugasnya dalam kelompok itu ya untuk observasinya. Dan mereka menentukan tempatnya apa yang mau diobservasi. Jadi anak-anak setelah terbagi kelompok itu dikembalikan ke anak-anak untuk memilih job desk-nya, begitu Bu? Iya, mereka sendiri yang menentukan. Oke. Kemudian tempat pengamatannya juga dikembalikan ke anak-anak, fokusnya di sekitar rumah. Iya. Di sekitar rumah, gitu, untuk memudahkan akses, gitu, mungkin. Iya. Oke, kemudian pertanyaan saya berikutnya itu adalah setelah outputnya tadi itu pengembangannya setelah observasi itu apa Bu nantinya? Setelah mereka melakukan pengamatan, mereka bisa mempresentasikan hasil observasinya. Gitu. Jadi setelah melakukan pengamatan, kemudian anak-anak presentasi pada pertemuan berikutnya, begitu? Iya. Oke. Kemudian apakah ada selain melaporkan atau mempresentasikan, apakah ada pengembangan ke arah yang lain? Saya kira ya. Mungkin seperti hasil presentasinya atau secara tertulisnya, begitu? Iya, kan hasil presentasinya kan dalam bentuk laporan ya. Jadi mereka harus mampu membuat atau menulis laporan dengan baik dan benar. Selain itu hasil laporannya juga harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk presentasi tadi. Oh gitu. Jadi setelah melakukan pengamatan, anak-anak juga melaporkan secara tertulis apa yang sudah dilakukan dan hasilnya, kemudian mempresentasikan, begitu Bu? Iya. Oke. Terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan yang jadi catatan saya yang awal tadi saya sampaikan itu adalah kemarin itu terlewatkan tentang
penyampaian materi pada pertemuan berikutnya. Dalam hal ini setelah presentasi itu mungkin teknis presentasinya kemarin sempat terlewat, tapi menurut saya itu tidak harus disampaikan pada akhir, tapi alangkah baiknya jika disampaikan pada pertemuan saat itu, sehingga anak-anak mungkin lebih siap terkait teknisnya. Pada hari H, pada saat presentasi, anak-anak itu sudah bisa langsung tereksekusi, begitu Ibu. Itu catatan dari saya. Semoga setelah pasca observasi kali ini kita sama-sama bisa belajar untuk lebih baik lagi dalam proses KBM untuk meningkatkan kompetensinya anak-anak. Sekian dari saya, begitu Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.